Selamat sore pemirsa, presisi utama kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Bribtu Zulhami Abdi, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Polsek Grobogan berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana ruda paksa terhadap seorang perempuan lanjut usia. Tim gabungan patroli Batalion B Pelopor Satrimob Polda Metro Jaya bersama perintis presisi Polres Metro Jakarta Timur membubarkan aksi balap liar. Polres Wonogiri melalui seksi kedokteran dan kesehatan melaksanakan pemeriksaan keamanan pangan di 3 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Di informasi pertama pemirsa, dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tim patroli gabungan Batalion B Pelopor Satrimob Polda Metro Jaya bersama perintis presisi Polres Metro Jakarta Timur membubarkan aksi balap liar di kawasan Cipayung. 1 unit sepeda motor berhasil diamankan untuk proses lebih lanjut. Tim patroli gabungan Batalion B Pelopor Satrimob Polda Metro Jaya bersama perintis presisi Polres Metro Jakarta Timur melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan dengan menyasar titik rawan kejahatan jalanan, tawuran, dan balap liar. Petugas berhasil membubarkan sekumpulan pemuda yang diduga hendak melakukan balap liar di Jalan Pintu Taman Mini 1, Kecamatan Cipayung. Dalam kegiatan tersebut, petugas mengamankan 1 unit sepeda motor Honda Beat yang tidak dilengkapi dokumen kendaraan. Dan Satbrimob Polda Metro Jaya, Kombes Pol Henik Marianto menegaskan bahwa patroli gabungan merupakan langkah preventif untuk menjaga situasi Kamtipmas tetap aman, terutama pada malam hingga dini hari saat potensi gangguan keamanan meningkat. Setiap laporan masyarakat akan ditindaklanjuti secara cepat dan profesional. Dari Humas Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV. Polsek Grobogan berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana ruda paksa terhadap seorang perempuan lanjut usia berusia 90 tahun yang terjadi di Desa Sumber Jati Pohon, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan. Setelah menerima laporan dari pihak keluarga, unit Reskrim Polsek Grobogan segera melakukan penyelidikan dan mengumpulkan keterangan saksi serta barang bukti untuk mengungkap peristiwa tersebut. Kemudian sekitar pukul 21.30 secara tiba-tiba tersangka langsung menarik tangan korban, lalu korban diajak ke belakang meja rias, lalu korban disetubuhi oleh tersangka. Untuk penjelasan detail cukup panjang tidak ingin saya bacakan. Kemudian korban didorong hingga terjatuh dan juga ada pengancaman terkait korban, ya, ada pengancaman terkait korban oleh tersangka. Kemudian dilakukan persetubuhan. Kemudian tidak lama setelah itu anak korban pulang ke rumah dan melihat ibunya dalam kondisi terjatuh. Berdasarkan hasil penyelidikan, petugas berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial RU berusia 31 tahun di kediamannya. Saat dilakukan penangkapan, terduga pelaku dibekuk tanpa melakukan perlawanan dan langsung dibawa ke Mapolsek Grobogan untuk menjalani proses hukum. Dalam perkara ini, terduga pelaku diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Polres Grobogan juga mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan setiap dugaan tindak pidana agar dapat segera ditangani oleh kepolisian. Dari Polres Grobogan, Polda Jawa Tengah, melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu pemirsa, Polres Kebumen mengungkap 7 kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
psikotropika, serta obat keras selama pelaksanaan operasi Pekat Candi 2026. Operasi Pekat Candi 2 2026 dilaksanakan selama 20 hari mulai 25 Juni hingga 14 Juli 2026. Dalam kurun waktu tersebut, Satres Narkoba Polres Kebumen berhasil mengungkap 7 laporan polisi dengan mengamankan 7 tersangka yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. Dari hasil pengungkapan, polisi menyita barang bukti berupa tembakau sintetis, sabu, ganja, cairan sintetis, pil Y, serta psikotropika jenis alprazolam dengan total lebih dari 600 gram dan butir. Barang bukti tersebut diamankan di sejumlah lokasi berbeda di wilayah Kabupaten Kebumen. Berdasarkan hasil penyidikan, sebagian tersangka berada pada usia produktif. Sekitar 42% diantaranya merupakan pelajar atau mahasiswa dengan rentang usia 18 hingga 33 tahun. Selain pengungkapan kasus narkotika, Polres Kebumen melalui Satreskrim juga menindak peredaran minuman keras. Selama operasi yang berlangsung 20 hari, petugas mengamankan ratusan botol minuman keras berbagai merek dari sejumlah titik di Kabupaten Kebumen. Menjelaskan bahwa dalam operasi kali ini kami telah mengamankan botol minuman keras sebanyak 500 buah dengan berbagai jenis merek, sehingga dapat disampaikan bahwa telah memenuhi target yang dilakukan. Dan juga kami mengimbau kepada masyarakat agar tetap menjauhi minuman keras, apalagi minuman yang tidak memiliki surat edaran betul, sehingga itu dapat menghindari risiko kesehatan yang ada. Melalui operasi Pekat Candi 2 2026, Polres Kebumen menegaskan akan terus meningkatkan upaya pemberantasan narkoba melalui penegakan hukum yang tegas, disertai langkah preventif dan edukatif. Dari Polres Kebumen, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Seorang warga negara asing asal Australia ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri di kamar mandi ruang detensi kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai, Jimbaran. Berdasarkan penyelidikan awal dari Satreskrim Polresta Denpasar dan Polsek Kuta Selatan, kepolisian telah melakukan pemeriksaan awal, melakukan olah TKP, analisis rekaman CCTV, serta mengajukan otopsi terhadap jenazah korban. Dalam proses penyelidikan diketahui bahwa korban yang sedang menjalani penempatan di ruang detensi kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai terkait dugaan pelanggaran keimigrasian berupa penyalahgunaan izin tinggal dan overstay, serta direncanakan untuk menjalani proses deportasi. Berdasarkan hasil olah TKP, pemeriksaan saksi dan rekaman CCTV, korban diduga mengakhiri hidupnya dengan cara mengikatkan leher menggunakan handuk di dalam kamar mandi ruang detensi. Hal ini diperkuat dengan hasil otopsi. Setelah melakukan pemeriksaan luar terhadap korban, tidak ditemukan luka memar dan di leher, juga tidak ditemukan luka terbuka. Yang menjadi penyebab kematian korban adanya penekanan pada leher, yang menyebabkan pendarahan di bawah selaput otak hingga korban mati lemas. Setelah tim medis tiba di lokasi kejadian, korban masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan, sehingga langsung diberikan tindakan medis darurat sebelum dievakuasi ke RSU Bali Jimbaran untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Namun setelah mendapatkan upaya penyelamatan dari tim medis, korban dinyatakan meninggal dunia oleh dokter jaga. Dari Polresta Denpasar, Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.